Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik dan para teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam diskusi. Tak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang Ahdinul Islam. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Anita Mega Muzaitul Fadila sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Aprilia Tibacanini sebagai pemakalah. Kemudian saya Siti Nur Aulia Khairunisa sebagai notulis. Di sini, kelompok kami akan melakukan diskusi mengenai pendidikan politik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Materi kita akan disampaikan oleh pemakalah 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting mengenai pendidikan politik di Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui, pada tahun 2024, ketertarikan remaja pada bidang politik di Indonesia telah meningkat secara signifikan, kurang lebih 80% semenjak adanya Pilpres. Nah, hal tersebut mendorong adanya kontra di setiap individu yang bisa menimbulkan perpecahan di antara kita. Nah, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, diperlukan adanya pendidikan mengenai politik sejak dini pada remaja Gen Z dan juga pada masyarakat berwarganegaraan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Secara harfiah, politik merupakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan pemerintahan dalam bentuk organisasi atau institusi-institusi tertentu. Nah, ilmu politik biasanya membahas secara sistematis mengenai masalah kenegaraan dan juga merupakan ilmu sosial yang sangat tua di dunia. Remaja Gen Z umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan juga kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka hanya hidup berdasarkan kepentingan mereka masing-masing tanpa adanya peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal, di sini jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam berpartisipasi politik, mereka dapat merubah pola pemerintahan yang sesuai dengan hal yang mengenai atau berkaitan dengan hidup mereka. Nah, ketidaktahuan dan juga sebuah hal yang membuat warga masyarakat Indonesia dan juga remaja berpolitik itu sebenarnya mencerminkan bahwa pendidikan politik tidak berperan secara maksimal di Indonesia dalam sebuah konstitusional. Nah, oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dengan pendidikan warga negaranya, sehingga pendidikan harus diutamakan dan juga direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan politik harusnya bertujuan untuk membina dan juga mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik. Nah, hal tersebut akan meningkatkan beberapa kualitas pemikiran politik dalam bermasyarakat, berkehidupan, berbangsa, dan juga bernegara. Karena masyarakat merupakan sumber daya manusia atau daya insani potensial yang perlu dikembangkan dan juga diaktualkan. Selain itu, pembatasan berita politik kotor di media sosial seperti Instagram atau Facebook itu juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara berkala. Jadi beberapa website yang sekiranya tidak penting atau membahas politik kotor yang sekiranya hoax harus dibatasi atau dihapuskan, karena itu melanggar hak asasi manusia. Masyarakat sebenarnya hanya perlu dibimbing dan juga diarahkan supaya mereka mempunyai pemikiran jernih akan politik di Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada pemakalah 1. Untuk para audien, apakah yang ada ditanggapi? Ada. Perkenalkan, nama saya Amanda Lezita. Saya ingin menanggapi pada paragraf 3 kalimat 3 yang berbunyi pada umumnya remaja tidak mengetahui dan memahami
apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka pada politik, mereka bisa merubah pola pemerintah yang sesuai dengan hidup mereka. Di sini saya akan memberikan tanggapan berupa penolakan. Saya kurang sependapat dengan statement yang telah Anda sampaikan, karena untuk mencapai tujuan ini bukan tentang hak dan kewajiban, melainkan harus didasari dengan rasa minat yang tertanam dalam individu. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Amanda Aulia Azita. Jawabannya akan diberikan oleh pemakala 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pada awalnya saya memang sangat benar-benar setuju tentang statement yang telah Anda berikan mengenai kewajiban dan hak harus berkaitan dengan minat yang tertanam oleh setiap individu. Namun, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa hal tersebut merupakan statement yang salah. Karena apa? Karena kewajiban dan hak merupakan suatu hal yang wajib dilakukan tanpa adanya minat. Jadi mereka memang harus benar-benar melakukan hal tersebut karena wajib. Karena tidak ada kewajiban dan hak, mungkin kehidupan akan tidak tertata dengan rapi. Terima kasih. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih. Untuk audien-audien lainnya, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Saya. Oke, baik. Oke. Pada paragraf terakhir, kalimat 1 dan kedua, yang dimana pendidikan politik harusnya bertujuan untuk membina dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas pemikiran politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat merupakan sumber daya insani potensial yang perlu dikembangkan dan diaktualkan. Menurut saya, hendaknya para pakar pendidikan perlu menjadikan tujuan pendidikan politik lebih spesifik dan fokus pada pengembangan kemampuan politik individu, bukan pada pengembangan pengetahuan individu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada audien. Jawabannya akan dibacakan oleh pemakala. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas tanggapan dan juga waktunya. Pada awalnya memang saya sangat setuju akan adanya pakar pendidikan yang menjadikan tujuan pendidikan politik lebih spesifik dan fokus pada pengembangan kemampuan individu. Namun saya ingin menekankan sekali lagi bahwa statement ini sebenarnya kurang cocok dengan kondisi remaja Indonesia yang kurang literasi. Jadi mereka seharusnya harus mengembangkan pengetahuan mereka terlebih dahulu daripada mengembangkan kemampuan. Karena kemampuan tanpa pengetahuan itu tidak ada hasil. Oke. Banyak juga yang telah kita ketahui, memang pengetahuan di Indonesia sangat benar-benar di bawah rata-rata dari negara-negara lain. IQ-nya sangat benar-benar rendah. Dan mereka cenderung lebih mengikuti politik lewat tren atau istilahnya FOMO lah ya, di platform-platform tertentu seperti Instagram atau Facebook. Jadi kemungkinan yang tepat untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara membatasi berita politik kotor yang beredar di sosial media. Terima kasih. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih. Baik, itulah dia materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Notulet. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya sebagai notulis akan membacakan hasil notulen yang saya ambil waktu diskusi berjalan tadi. Jadi pada diskusi yang kita lakukan di hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan waktu jam 2 sampai jam 3 sore yang bertempat di ruang kelas 9A yang diikuti oleh seluruh peserta didik 9A, yaitu dengan materi pendidikan politik. Baik, di diskusi kali ini ada 2 orang yang menanggapi materi yang disampaikan oleh pemateri atau pemakalah, yaitu orang yang pertama adalah Amanda Aulia Azita dengan tanggapan sebagai berikut. Dia menanggapi pada paragraf 3 kalimat 3. Dengan penolakan, yaitu saya kurang sependapat dengan statement yang telah Anda sampaikan. Karena untuk mencapai tujuan ini bukan tentang hak dan kewajiban, melainkan harus didasari dengan rasa minat yang tertanam dalam individu. Kemudian dijawab oleh pemakalah sebagai berikut.
Pada awalnya memang beliau sangat setuju dengan statement yang telah disampaikan oleh audiens tentang kebijakan kewajiban dan hak dengan baik yang berkaitan dengan pola pemerintahan yang bisa disesuaikan dengan kehidupan mereka, harus didasari minat yang tertanam dalam individu masing-masing. Namun, beliau ingin menekankan sekali lagi bahwa hal tersebut merupakan statement yang salah, karena kewajiban dan hak merupakan suatu hal yang wajib dilakukan tanpa minat. Kemudian orang kedua yaitu Adawiyah Sukma-Arum dengan tanggapan sebagai berikut. Beliau menanggapi pada paragraf terakhir kalimat ke-1 dan 2, dan beliau memberikan tanggapan sebagai berikut. Pendidikan politik harusnya bertujuan untuk membina dan mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan politik. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas pemikiran politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena masyarakat merupakan sumber daya insani potensial yang perlu dikembangkan. Juga hendaknya para pakar pendidikan perlu menjadikan tujuan pendidikan politik lebih spesifik dan fokus pada pengembangan kemampuan politik individu, bukan pada pengembangan pengetahuan individu saja. Kemudian dijawab oleh pemakalah sebagai berikut. Pada awalnya beliau sangat setuju akan adanya pakar pendidikan yang menjadikan tujuan pendidikan politik lebih spesifik dan fokus pada pengembangan kemampuan individu. Namun sekali lagi beliau ingin menekankan bahwa statement ini sebenarnya kurang cocok dengan kondisi remaja Indonesia yang kurang literasi. Mereka seharusnya mengembangkan pengetahuan mereka terlebih dahulu, baru pengembangan kemampuan mereka. Mengingat pengetahuan masyarakat Indonesia di bawah rata-rata. Banyak sekali dari mereka yang cenderung lebih mengikuti politik lewat video atau tren-tren. Jadi kemungkinan yang tepat untuk mengurangi hal ini adalah dengan membatasi berita politik kotor yang beredar di sosial media. Oke, itu tadi adalah tanggapan dari pemakalah. Jadi, dari diskusi ini, kami mendapatkan mendapatkan 2 poin kesimpulan, yaitu poin pertama, pendidikan politik ini juga sangat penting bagi para pelajar ataupun masyarakat pada saat ini, karena materi ini juga sangat dibutuhkan oleh para pelajar sebelum mereka melanjutkan pendidikan mereka. Juga di materi politik ini mereka diajarkan hukum-hukum dan norma-norma yang ada, sehingga para pelajar ini akan lebih mengerti hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Sehingga mereka tidak akan melenceng jauh atau berniat melanggar hukum ini, karena mereka sudah mengetahui konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Kemudian pada poin 2 yaitu pendidikan itu bisa disalurkan dari kemampuan dan pengetahuan. Karena jika kedua hal tersebut tidak imbang, maka hal itu akan mempengaruhi kondisi pembelajaran mereka. Karena jika hanya bermodalkan pengetahuan tanpa ada kemampuan yang ada di dalam individu tersebut, atau begitupun sebaliknya, akan ada ketidakseimbangan pada individu tersebut. Baik, itu adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari diskusi kali ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber. Baik, itulah dia materi yang telah disampaikan oleh kelompok kita. Baik, terima kasih kepada para audien yang telah meluangkan waktunya kepada kita untuk mendengarkan diskusi kita pada hari ini. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati para audien, kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.